Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam otodidak farm. Oke teman-teman, selamat berjumpa di channel kami, di channel otodidak farm, tempat kita belajar bersama di dunia peternakan. Ya, khususnya untuk hari ini kita akan bahas seputar peternakan entok ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang prospek atau peluang untuk usaha atau beternak entok, baik itu untuk dibudidayakan atau dibreedingkan maupun untuk di fattening atau dibesarkan, pembesaran untuk dijadikan entok pedaging gitu ya teman-teman. Nah, kita berikan gambarannya pada teman-teman semua, dan juga ini untuk kita juga sebagai bahan untuk belajar, kita belajar bersama-sama. Monggo nanti bisa diskusi di kolom komentar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peluang usaha entok yang memang akhir-akhir ini sedang cukup ramai dan cukup menarik, karena selain bisa dibudidayakan untuk diambil hasilnya berupa daging, itu entok juga bisa dibudidayakan untuk entok hias. Nah, jadi entok ini kita jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi entok ini adalah jenis unggas ya. Dia masih satu keluarga dengan bebek, tapi bedanya apa? Nah, bedanya begini. Kalau di alam liar itu, yang setahu saya baca di buku apa itu tadi yang dari IPB Press itu, bahwa entok itu sebenarnya habitat hidupnya itu di hutan atau bahkan di atas pohon. Jadi pada dasarnya mungkin di alam liar atau di alam aslinya sana dulu entok itu bisa terbang, atau mungkin ya terbang mungkin tidak jauh ya, tidak tinggi, tapi habitat hidupnya di situ. Nah, itu ya teman-teman, seperti ayam hutan lah, teman-teman lihat sendiri seperti itu. Ayam hutan seperti itu, ayam kampung seperti itu, ayam broiler seperti itu. Jadi melalui rekayasa genetika akhirnya ayam ini bisa jadi ayam pedaging, bahkan dagingnya besar-besar dan pertumbuhannya cepat. Begitupun bebek dan entok ini yang melalui perkembangan zaman sehingga berevolusi menjadi entok yang sekarang kita lihat di sekitar rumah kita ini. Nah, itu pengertian dari entok itu. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya entok, ada yang menyebutnya mentok, ada juga yang menyebutnya itik Manila, ada juga yang menyebutnya kalau mungkin dialek di daerah teman-teman kami di Tegal, di teman-teman kami di Brebes itu ada yang menyebutnya endog gitu. Ya, masing-masing daerah punya cara untuk menyebutnya atau memanggil hewan tersebut ya. Tinggal sesuaikan dengan daerah masing-masing. Bukan bermaksud lain ya teman-teman, atau bermaksud yang tidak, tapi memang ini untuk penyebutan nama entok sendiri di masing-masing daerah gitu ya teman-teman. Nah, untuk entok sendiri ini dibedakan menjadi dua macam pemeliharaannya, yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama untuk dibreedingkan atau dikembangbiakkan, dibudidayakan supaya menjadi lebih banyak, ditetaskan telurnya, terus kemudian dirami atau menggunakan mesin pentetas sehingga entoknya bisa menetas. Nanti kita besarkan anaknya lagi supaya jadi indukan lagi, dan semakin banyak seperti itu terus. Nah, itu namanya budidaya atau kita melakukan breeding, perkembangbiakan. Nah, gitu ya teman-teman.
Terus kemudian yang kedua, selain bisa dikembangbiakkan atau dibreedingkan, entok ini juga bisa dibesarkan atau dijadikan entok bedaging atau difatteningkan kalau kalau bahasa kerennya ya, digemukkan supaya jadi entok bedaging. Tapi kalau akankah lebih baiknya itu entok yang jantan, karena entok jantan itu pertumbuhannya lebih cepat, bodinya lebih besar, bobotnya juga lebih besar daripada entok betina. Tapi kalaupun mau entok betina nggak apa-apa, karena di sebagian daerah itu yang laku atau mungkin fanatiknya atau sukanya itu terhadap entok yang betina, karena mungkin rasa dagingnya atau mungkin posturnya dan segala macam kita nggak tahu. Kalau entok cara pemeliharaannya ada dua ya, tinggal kita pilih kita mau budidayakan, kita breedingkan atau kita fatteningkan untuk penggemukan ya. Ada dua macam pemeliharaan. Nah, gitu ya teman-teman. Terus bagaimana untuk jenis-jenisnya? Banyak sekali ya teman-teman. Seperti yang kita tahu di sekitar kita ini banyak sekali entok jenisnya, dari mulai jumbo, terus kemudian entok lokal yang biasa kita jumpai di sekitar rumah kita, terus ada lagi entok rambun, ada lagi entok jeli, ada lagi entok rambun itu pun nanti ada rambun silver, ada rambun coklat dan lain-lain. Entok jumbo pun nanti ada entok jumbo leher panjang, ada entok jumbo Thailand, ada lagi nanti kalau lokal itu ada lokal yang ada yang dragon, macam-macam ya. Jenisnya itu macam-macam sekali, banyak sekali. Nah, kalau setahu kami ya, menurut referensi yang kami dapat, kalau entok yang di sekitar kita itu, yang biasa kita jumpai di kebun, di pekarangan, di sawah, itu adalah entok lokal, yang bodinya memang ya seperti itu, seperti halnya ayam kampung. Jadi memang dia dilepas liarkan dan bodinya standar lah teman-teman. Paling mungkin kisaran beratnya di paling besar mungkin bisa 3 atau 3,5, bahkan mungkin ada yang 4 kilo, itu pun sedikit. Itu karena entok lokal ya teman-teman. Nah, untuk pejantannya itu kisaran bobot 3 kilo lah, normalnya 3 kilo. Nah, sedangkan, ya seperti yang teman-teman lihat ini di gambar ini atau di video ini adalah entok peliharaan kami di kandang otodidak farm. Nah, jenisnya ini adalah entok jumbo. Nah, kalau entok jumbo berbeda dengan entok lokal. Jadi entok jumbo itu sebenarnya ya, kalau kita telusuri, kalau kita pelajari, kita pahami, ini adalah muscovidae atau entok dari Thailand ya teman-teman. Entok jumbo ini asalnya dari Thailand yang dikembangbiakan di Blitar, sehingga teman-teman biasa menyebutnya dengan entok jumbo Blitar ya. Jadi ya enggak apa-apa, memang sudah dikawin silangkan dan sudah dirawat, sudah dibudidayakan sedemikian rupa sehingga mereka cocok dengan iklim, cuaca dan makanan yang ada di sekitar kita atau di Indonesia ini, gitu ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya lebih cepat, makannya tergolong hemat daripada entok yang lain, jenis entok yang lain, dan untuk kontes pun bisa teman-teman. Dan ini ada kontesnya. Jadi bagi teman-teman yang senang beternak, selain bisa dipelihara saja, itu juga kalau memang teman-teman ngerawatnya tekun, itu bisa diikutkan kontes. Tentunya kalau kontes, kalau menang pun harganya pasti akan naik ya, sama seperti hewan peliharaan yang lain. Dan entok ini memang sedang naik daun. Dan karena apa? Yang pertama, pakannya mudah teman-teman. Pakannya sangat mudah, bisa kita dapat di sekitar kita dan murah. Tidak harus dengan pur terus, bisa dicampur dengan pakan alternatif yang lain, dan cenderung daya tahan tubuhnya itu kuat.
Gitu ya teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bahas lagi untuk entok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Otodidak Farm.